يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa juga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas mengenai dahsyatnya akhlak mulia. Sudah sepantasnya kita jika membahas mengenai akhlak mulia, sosok yang menjadi panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jika ingin mengetahui kemuliaan akhlak dari Nabi kita, maka kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan beliau. Sebab seluruh pri kehidupan beliau memang dipenuhi akhlak mulia. Misi diutusnya Rasulullah SAW pun adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selain itu, akhlak mulia juga dapat menyebabkan seseorang masuk surga. Sahabat ACR rahimahumullah. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan suatu ketika para sahabat sedang berada di suatu masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika ada badui yang datang hendak untuk membuang air kecil di dalam masjid tersebut. Para sahabat pun spontan marah dan ingin menghardik badui tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berkata, janganlah kalian menghentikannya, biarkanlah ia hingga selesai dengan hajatnya. Para sahabat pun membiarkan badui tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada badui tersebut untuk tidak membuang air kecil dalam masjid karena masjid merupakan tempat suci untuk sholat. Dari kisah itu saja tergambar betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 4684 yang membahas mengenai akhlak mulia. Hadis tersebut berbunyi, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Sahabat ACR yang kami banggakan, dalam sirah Nabawi diceritakan di Thaif, Nabi Muhammad SAW pernah dilempari batu dan dihina saat sedang untuk berdakwah. Nabi bisa saja membalas mereka, namun apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi justru memilih untuk berdoa, dan berkat doa Nabi, warga Thaif diampuni Allah dan mendapatkan cahaya Islam. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang baik. Sahabat ACR yang kami banggakan, dalam riwayat Tirmizi disebutkan pula hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik. Allah sangat membenci orang yang berkata-kata kasar dan kotor. Menjaga lisan pun merupakan satu amalan dari berakhlak mulia. Kita harus berhati-hati dalam berkata, maka dari itu sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu manfaat dan mudaratnya atas apa yang akan diucapkan. Jangan sampai lisan ini menggelincirkan dan menyiksakan orang yang mendengarnya.
Hadirin rahimahumullah, dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang tidak diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Sudah jelas bahwasannya akhlak mulia memiliki derajat yang paling tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Aktaru ma yadkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi." Yang artinya, perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Akhlak mulia juga dapat menyebabkan seseorang masuk surga. Hadirin rahimahumullah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat selalu mengingat, merenungi, dan mengamalkan kembali akhlak mulia yang ada pada kita setelah ajaran dari Rasulullah SAW, sehingga ceramah ini juga dapat menjadi momentum introspeksi diri kita untuk kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.